Kita lanjut bahas BTT episode 281. Oke lah, nggak usah banyak mangming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah Soyen terlihat cukup senang ketika dia melihat kuali api yang berada di hadapannya. Penyempurnaan pil kali ini benar-benar berjalan dengan cukup lancar. Pada akhirnya, kuali api yang telah mengambang di langit bergejolak dengan hebat dan samar-samar berkumpul menjadi awan petir yang cukup hitam. Jejak petir hitam sekarang juga telah muncul di langit. Hal itu terus berputar-putar dengan cara yang cukup menakjubkan. Melihat pemandangan seperti ini membuat Soyen tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, pil petir ya. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya dan kemudian Raja Utara bergegas terbang menuju ke arah langit. Hal ini langsung bertabrakan dengan petir hitam yang telah menyambar. Ledakan demi ledakan petir pun terjadi sekitar 10 menit sebelum akhirnya secara bertahap menghilang. Banyak kekuatan petir murni telah disalurkan dari dalam tubuh Raja Utara menuju pil obat berwarna emas yang berada di dalam kuali. Mendapatkan kekuatan petir seperti itu membuat pil obatnya mengeluarkan cahaya emas yang benar-benar terang. Hal ini bergejolak kemudian membuat penutup kuali milik Soyen dengan paksa terbuka. Pil bencana petir yang berada di dalamnya sekarang telah melesat ke arah langit dengan kecepatan tinggi. Melihat kejadian ini, Soyen tertawa sambil mengatakan, "Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu dan juga kerja keras untuk membuat dirimu. Bagaimana bisa aku membiarkan kau melarikan diri saat ini?" Sebuah pemikiran telah dikeluarkan dari dalam benak Soyen, dan kemudian tubuh spiritual Soyen yang benar-benar besar mengulurkan tangan raksasanya, dan hal itu langsung menangkap pil bencana petir. Soyen menghela napas dengan lega ketika dia melihat pil obat dengan cahaya keemasan telah berada di dalam genggaman tangannya, dan Soyen bisa merasakan kekuatan mengerikan terkandung di dalam pil obat tersebut. Kualitas dari pil bencana petir saat ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pil misterius tingkat ke-9 yang telah disempurnakan Soyen di dalam klan Yao saat itu. Soyen sambil tersenyum dia pun mengatakan, "Berapa banyak kekuatan yang bisa aku dapatkan kali ini tergantung pada dirimu, wahai pil bencana petir." Soyen segera menutup matanya setelah dia menelan pil obat tersebut, dan kemudian baru saja Soyen menelannya, kekuatan yang luar biasa telah melonjak di dalam tubuhnya. Hal ini menyebar dengan cara yang benar-benar ganas, sampai-sampai seluruh tempat ini memunculkan lubang yang sangat besar, dan dalamnya bahkan ratusan kaki. Sementara Soyen berdiri di tengah-tengah lubang yang dalam itu, beberapa cahaya yang cukup redup sekarang dipancarkan dari makam yang berada di belakang Soyen untuk melindunginya dari kehancuran. Cahaya-cahaya petir emas telah melonjak keluar dari dalam tubuh Soyen. Hal ini kemudian menyebar dan berubah menjadi raungan-raungan petir yang cukup dalam. Rambut Soyen kali ini juga telah berdiri dengan warna emas yang berkilauan. Ketika tubuh dari Soyen mengalami perubahan, Soyen pada akhirnya berteriak dengan keras, dan kekuatan petir yang cukup liar sekarang telah berubah menjadi naga-naga emas yang secara gila-gilaan mengamuk di dalam tubuh Soyen. Terlepas dari bagaimanapun naga-naga emas ini melakukan penyerangan di dalam tubuhnya, hal itu telah menemui sebuah penghalang yang tidak terlihat dan kemudian memantulkannya kembali. Di saat yang sama, api teratai pemurni iblis juga telah menyebar di dalam tubuh Soyen dan secara langsung menggunakan kekuatan melahapnya untuk memakan seluruh naga-naga emas tersebut. Hal ini lalu diubah menjadi doki yang benar-benar murni dan disalurkan ke seluruh tubuh Soyen. Dengan bantuan dari kekuatan jiwa yang berada di tahap D dan juga kekuatan dari api teratai pemurni iblis, penyerapan dari pil bencana petir ini berjalan cukup lancar. Raut wajah Soyen saat ini terlihat cukup serius ketika dia bisa merasakan energi alam yang luar biasa telah membentuk beberapa riak. Hal itu pada akhirnya berkumpul di atas kepala Soyen dan menciptakan adegan yang sangat misterius. Menggunakan kekuatan doki di dalam tubuhnya sendiri untuk membentuk gelombang dunia yang sangat mengerikan. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Guyuan pada saat itu juga telah menarik gelombang dunia, namun kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar jika dibandingkan dengan gelombang dunia yang dimunculkan oleh Soyen. Lagi pula,
ada celah yang cukup besar antara Xiaoyan dan juga Gu Yuan. Namun adegan saat ini cukup luar biasa. Bahkan seorang elit Doseng bintang 7 biasa tidak akan pernah mampu menciptakan gelombang dunia seperti yang dimunculkan oleh Xiaoyan. Dan alasan Xiaoyan bisa menciptakan gelombang dunia tersebut adalah karena kekuatan jiwanya telah berada di tahap D. Banyak tubuh energi yang berada di sekitar Xiaoyan. Mereka cukup ketakutan ketika melihat kejadian seperti ini. Shen Suidao kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini benar-benar bisa dianggap serius. Ketika aku bertemu dengannya untuk pertama kali, dia hanya memiliki kekuatan seorang Dosun. Namun setelah aku bertemu selanjutnya, dia sudah berada di tahap Doseng. Kecepatan ini bisa dianggap sangat menakutkan. Dan sekarang dia juga telah naik level lagi. Di masa depan nanti, Xiaoyan kemungkinan akan benar-benar bisa mencapai level puncak seperti Xiaoshuan. Gelombang energi yang telah mengamuk di dalam tempat ini berlangsung selama 10 hari penuh. Baru kemudian secara bertahap hal itu melemah, dan 2 hari berikutnya gelombang energi itu benar-benar menghilang. Tubuh dari Xiaoyan yang tadinya berada di dalam lubang besar tiba-tiba saja melesat ke arah langit dan memancarkan sinar cahaya emas yang benar-benar terang. Kali ini Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dia melihat gelombang energi yang berada di langit telah benar-benar lenyap. Sementara rambut dari Xiaoyan juga telah berubah menjadi warna hitam. Namun di dalam tatapan mata Xiaoyan ada sedikit cahaya keemasan. Tampaknya hal itu memancarkan sebuah tekanan yang cukup aneh ketika ada orang yang melihat mata Xiaoyan. Sebuah kegembiraan yang luar biasa telah muncul di raut wajah dari Xiaoyan. Kemudian dia mengamati tubuhnya sendiri sambil mengatakan, bintang 7 Doseng. Efek dari pil bencana petir tidak membuatku kecewa, karena pada akhirnya Xiaoyan bisa melewati bintang 6 Doseng tahap menengah yang langsung melompat ke bintang 7 Doseng. Level seperti ini sudah sebanding dengan para ahli generasi tua seperti 4 Saint Iblis dari klan Hun dan juga 3 dewa dari klan Gu. Tentu saja jika Xiaoyan benar-benar bertarung dengan mereka secara alami akan bisa dengan mudah mengalahkannya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan memiliki keunggulan di kekuatan jiwa tahap D. Sambil meregangkan pinggangnya, Xiaoyan pun mengatakan memang layak menjadi pil misterius tingkat ke-9 yang dinamakan pil bencana petir. Xiaoyan kemudian menyipitkan matanya sambil mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Namun guru belum mengirimkan informasi apapun. Kemungkinan saat ini klan Hun masih belum melakukan pergerakan. Orang-orang ini sebenarnya apa yang mereka tunggu? Setelah menghitung waktunya, Xiaoyan memperkirakan 10 hari telah berlalu. Namun klan Hun hingga detik ini memang benar-benar belum melakukan pergerakan untuk mencari rumah dari Dewa Kuno Tose. Tindakan yang mereka lakukan tampak cukup aneh. Dirinya kemudian berkata, Hun Tiandi, aku benar-benar penasaran rencana apa yang telah kau susun. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan lubang hitam dalam sekejap telah muncul di hadapan dari Xiaoyan. Dia kemudian memasuki lubang hitam tersebut dan menghilang dari makam surgawi. Banyak tubuh energi yang berada di dalam tempat ini menghela napas dengan lega ketika melihat Xiaoyan telah pergi, dan mereka pun secara perlahan-lahan juga menyebar. Cerita kemudian berpindah pada tempat yang cukup gelap. Di dalam tempat itu sendiri ada kabut hitam yang telah menyebar dan memancarkan kekuatan gelap serta dingin dari dalamnya. Karena sebenarnya ini merupakan markas dari klan Hun. Sosok api hitam yang tidak lain merupakan api pelahap ketiadaan telah duduk di udara dengan api-api hitam yang terus keluar dari dalam tubuhnya, seolah-olah dia telah melahap segala sesuatu yang berada di dunia ini. Tidak lama kemudian satu persatu kelompok telah muncul. Mereka mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan, dan itu merupakan esensi spiritual yang telah dikumpulkan oleh aulat jiwa. Kekuatan hisap yang luar biasa telah dikeluarkan dari dalam tubuh api pelahap ketiadaan, yang kemudian dia melahap seluruh esensi spiritual yang berada di hadapannya. Hal ini membuat gelombang-gelombang dari fluktuasi spiritual yang menakutkan secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh api pelahap ketiadaan. Dan tiba-tiba saja dirinya pun mengaum dengan keras ke arah langit, membuat ruang yang berada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan meletus ke segala arah dan meledak begitu saja.
orang-orang berjubah hitam yang berada di bawahnya kemudian membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang sangat mengerikan. Kemudian mereka pun mengatakan, "Selamat atas kemajuan dari Tuan Pelahap Ketiadaan pada kekuatan jiwa tahap D." Api pelahap ketiadaan hanya bisa tertawa ke arah langit dan kemudian tatapan matanya melihat pada sosok Huntiandi yang telah duduk dengan tenang di depan sana sambil mengatakan, "Huntiandi, sekarang saatnya untuk menggabungkan 8 batu giok Dewa Kuno Tose dan mencari tahu di mana keberadaan dari rumah Dewa Kuno Tose." Huntiandi hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan. Selanjutnya dia menghilang dan telah muncul di hadapan dari api pelahap ketiadaan. Dirinya segera mengamati api pelahap ketiadaan sambil tersenyum dan mengatakan, "Haha, tidak buruk. Kau pada akhirnya telah mencapai kekuatan jiwa tahap D setelah kita semuanya menghabiskan begitu banyak usaha." Mendengarkan ucapan dari Huntiandi itu membuat api pelahap ketiadaan tertawa terbahak-bahak. Eksistensi sepertinya memang cukup sulit untuk bisa melatih kekuatan jiwa mencapai tahap D. Namun untungnya dengan banyak bantuan dari aula jiwa ini yang telah mengumpulkan esensi spiritual selama berpuluh-puluh maupun beratus-ratus dan juga beribu-ribu tahun, bisa membuat kekuatan jiwa dari api pelahap ketiadaan benar-benar berhasil mencapai tahap D. Posisi dari api pelahap ketiadaan itu di dalam Clan Hun ini sangatlah tinggi dan tidak ada siapapun yang berani menentang kesenangan dari orang ini. Api pelahap ketiadaan sekarang mengatakan hanya akan ada imbalan jika ada usaha. Saat ini dengan kekuatanku seharusnya aku sudah bisa memblokir Gujuan untuk sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak sulit untuk bisa mengalahkannya. Huntiandi hanya tertawa sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia dengan lembut mengatakan, "Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan penyelidikan pada lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose." Api pelahap ketiadaan menganggukkan kepalanya dan dia menjawab, "Selama kita bisa menemukan dan juga membuka rumah dari Dewa Kuno Tose itu, maka kita akan bisa mendapatkan pil embrionik yang berada di dalamnya, dan kau akan bisa menginjam kekuatan dari pil embrionik itu untuk menembus tahap D yang belum pernah bisa dilakukan oleh siapapun dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Dirimu akan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia saat ini. Namun kau juga tidak boleh lupa tentang sesuatu yang aku butuhkan di dalam rumah dari Dewa Kuno Tose. Dan ini sudah menjadi kesepakatan antara kita berdua." Huntiandi menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kau tenang saja, dirimu dan juga Clan Hun ini terkait erat dan kita tidak akan pernah berbohong pada dirimu. Jika itu benar-benar seperti apa yang kau katakan, maka rumah dari Dewa Kuno Tose ini juga memiliki sesuatu yang kau butuhkan, dan aku akan membantumu untuk bisa mendapatkan hal itu." Api pelahap ketiadaan hanya tersenyum puas ketika mendengarkan ucapan dari Huntiandi. Detik berikutnya, dia berkata, "Dewa Kuno Tose." Selanjutnya, tatapan mata dari api pelahap ketiadaan melihat ke arah Huntiandi. Dan detik berikutnya, Huntiandi pun melambaikan lengan bajunya. 8 potongan batu giok Dewa Kuno Tose kini telah keluar dan melayang di atas kepala dari Huntiandi. Hal itu memancarkan kilau berwarna merah. Segera setelah itu Huntiandi memberikan isyarat untuk melakukan penggabungan. Detik berikutnya, terpancar sebuah fluktuasi yang cukup aneh. Selama proses penggabungan tersebut, tatapan mata dari Huntiandi menyipit ketika bisa merasakan hal tersebut, dan dia tiba-tiba saja menggigit ujung lidahnya sendiri untuk mengeluarkan esensi darah yang langsung dilemparkan pada 8 potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose. Hal ini membuat potongan dari batu giok tersebut mengeluarkan suara dengungan yang cukup samar. Cahaya merahnya sekarang telah berubah menjadi sangat terang, dan pada akhirnya 8 potongan batu giok Dewa Kuno Tose itu telah menjadi satu batu giok Dewa Kuno Tose yang utuh. Samar-samar ada beberapa garis aneh yang telah muncul di permukaan dari batu giok Dewa Kuno Tose tersebut. Huntiandi hanya tertawa terbahak-bahak ketika menyaksikan fenomena seperti ini. Lalu dia mengatakan, "Batu giok Dewa Kuno Tose telah tersebar selama beribu-ribu tahun, dan sekarang aku telah membantumu untuk bersatu kembali." Pada akhirnya Huntiandi mempalkan tinjunya yang langsung membuat
garis-garis retakan di batu giok Dewa Kuno Tose itu menghilang sepenuhnya, dan sekarang itu benar-benar berubah menjadi batu giok Dewa Kuno Tose yang utuh. Sebuah aura kuno secara perlahan telah menyebar dari dalam batu giok Dewa Kuno Tose, dan detik berikutnya ada kabut berwarna putih yang telah muncul dari dalamnya. Hal ini segera berubah menjadi sosok tua ilusi yang muncul di atas batu giok tersebut. Semua orang yang berada di dalam ruangan ini terlihat cukup ngeri ketika melihat kemunculan dari sosok itu, karena sebenarnya sosok yang telah muncul merupakan Dewa Kuno Tose. Dia adalah elit Dodi terakhir yang pernah muncul di dunia ini. Orang-orang berjubah hitam dari klan Hun yang memiliki kekuatan lemah, tubuh mereka langsung tertekan sampai meledak. Raut wajah dari Hun Tiandi juga telah berubah menjadi cukup suram ketika dirinya juga bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Hal tersebut membuat Hun Tiandi langsung marah dan dia mengatakan, "Kau itu hanyalah sosok ilusi, namun kau berusaha untuk bersikap misterius dan memberikan tekanan pada kita semua." Tiba-tiba saja tangan dari Hun Tiandi diulurkan dan dirinya memberikan serangan telapak tangan pada sosok dari Dewa Kuno Tose. Sebelum kekuatan menakutkan dari Hun Tiandi mengenai sosok tersebut, kali ini serangannya langsung dipantulkan dan kembali menabrak tubuh dari Hun Tiandi, membuatnya terpental ribuan kaki. Api pelahap ketiadaan ketika melihat adegan seperti ini hanya bisa berteriak, "Hun Tiandi, hati-hatilah. Meskipun sosok ini hanyalah sebuah ilusi, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tose." Raut wajah dari Hun Tiandi telah berubah menjadi cukup serius. Dia melompat kembali untuk menuju tempat sebelumnya. Kali ini Hun Tiandi langsung bertanya, "Bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini?" Api pelahap ketiadaan hanya melihat pada Hun Tiandi sambil mengatakan, "Kenapa kau harus mencemaskan hal itu? Lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose itu tersembunyi di dalam mata dari sosok ilusi tersebut." Hun Tiandi cukup tercengang ketika mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan. Dia kemudian memusatkan pikiran dan menatap mata dari sosok Dewa Kuno Tose. Hal tersebut membuat raut wajah dari Hun Tiandi telah berubah menjadi cukup serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar yang cukup buram. Hun Tiandi kemudian mengatakan, "Sialan, Dewa Kuno Tose sebenarnya masih memiliki teknik untuk menyembunyikan lokasi asli dari rumahnya di dalam matanya itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan 8 potongan dari batu giok dewa ini, maka mereka akan cukup kesulitan mengetahui lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose yang sebenarnya jika mereka tidak mengetahui rahasia seperti ini." Hun Tiandi pun menoleh pada api pelahap ketiadaan yang kemudian dia berkata, "Pelahap ketiadaan, sepertinya sekali lagi aku harus merepotkan dirimu." Api pelahap ketiadaan itu hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dari dalam mata api pelahap ketiadaan sekarang telah keluar sinar cahaya hitam yang kemudian memasuki mata dari sosok Dewa Kuno Tose yang ada di hadapannya. Cahaya itu pun pada akhirnya dipantulkan dan membentuk sebuah bayangan yang diperbesar berkali-kali lipat. Ketika melihat hal tersebut, Hun Tiandi segera menyipitkan matanya karena dia bisa melihat gambar yang dipantulkan dari dalam mata Dewa Kuno Tose sepertinya tidak terletak di wilayah dataran tengah. Hun Tiandi hanya bisa mengurutkan keningnya yang kemudian dia berkata, "Sebenarnya tempat ini ada di mana?" Karena di sana tergambar dengan jelas sebuah pemandangan yang memiliki lautan magma dan berada di bawah tanah. Namun masih mustahil untuk bisa menemukan lokasi tepatnya. Di dalam lautan magma itu juga ada semacam makhluk yang cukup misterius, dan itu adalah sejenis kadal, namun terlihat cukup ganas. Setelah kemunculan dari kadal-kadal misterius ini, Hun Tiandi bisa melihat ada sebuah pintu batu kuno yang cukup jauh di dalam dunia magma. Bagian atas dari pintu batu tersebut ada 3 kata yang tertulis, yaitu Rumah Dodi. Sebuah kegembiraan telah muncul di dalam hati dari Hun Tiandi ketika membaca kata-kata tersebut. Api pelahap ketiadaan segera memandang pada Hun Tiandi. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana menurutmu? Aku cukup asing dengan tempat itu dan kemungkinan besar aku belum pernah menuju ke sana." Hun Tiandi hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawabnya, "Aku juga tidak tahu dengan tempat ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Hun Tiandi pun merenung sejenak sebelum pada akhirnya
Dia melambaikan tangannya. 4 Saint Iblis dalam sekejap muncul di hadapan dari Hun Tiandi. Segera setelah itu Hun Tiandi berkata, "Kalian berempat, lihat baik-baik medan yang berada di gambar itu, termasuk aspek unik dan juga pegunungan, serta yang lainnya. Setelah itu, berikan informasi ini pada anggota klan yang masih berada di luar sana. Minta mereka untuk menggunakan seluruh kekuatan dan melakukan pencarian di berbagai tempat yang cukup mirip dengan gambar itu. Mereka harus bisa menemukan lokasi yang kita cari dan katakan untuk tidak kembali jika mereka tidak mendapatkan informasi apapun." 4 Saint Iblis dari klan Hun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, mereka pergi dari dalam tempat ini, sementara api pelahap ketiadaan sekarang langsung berkomentar, "Aku bisa merasakan bahwa Guyuan sedang memantau aktivitas kita. Jika saat ini kita mengirimkan sekelompok besar ahli, kemungkinan hanya akan menarik perhatiannya." Hun Tiandi menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak apa-apa, kita akan segera mengonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Dan aku memiliki metodeku sendiri untuk menghadapi Guyuan ketika saatnya tiba." Setelah mengatakan hal tersebut, tatapan mata dari Hun Tiandi melihat pada batu giok Dewa Kuno Tose yang berada di langit. Dia kemudian bergumam di dalam hatinya, setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengumpulkan potongan-potongan dari batu giok ini, aku tidak percaya bahwa diriku tidak bisa menemukan lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose. Cerita kemudian berpindah ke pavilion bintang jatuh. Di sana Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat ayahnya Xiaozhan bermain-main dengan Xiao Xiao. Tampaknya mereka berdua cukup akrab dan juga menikmati hubungan antara kakek dan juga cucu. Xiaoyan kemudian menoleh pada Yalo yang berada di sampingnya sambil berkata, "Guru, apakah kau sudah mendapatkan berita yang berkaitan dengan klan Hun?" Yalo hanya mengurutkan keningnya sambil menggelengkan kepala. Sementara Sun yang berada di samping dari Xiaoyan, kali ini dia langsung mengatakan, "Ayah telah melakukan pemantauan pada alam dari klan Hun. Namun, tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang yang keluar ataupun masuk ke tempat itu. Bisa dikatakan, hampir tidak ada satupun orang yang meninggalkan klan Hun saat ini. Dan kita juga telah menangkap anggota dari klan Hun yang masih berkeliaran di dataran tengah ini sendirian. Namun kita tidak mendapatkan hasil apapun dari mereka." Xiaoyan hanya mengangkat alisnya setelah mendengarkan ucapan dari Sun ini. Bagaimanapun juga, klan Hun sekarang telah berhasil mengumpulkan 8 potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose. Namun, mereka masih belum melakukan pergerakan. Hal ini membuat Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian berkata, "Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang dari klan Hun ini? Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan Xiaoyan saat ini, dan mereka harus menunggu pergerakan dari klan Hun." Yalo melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, "Kemungkinan kita memang benar-benar harus menunggu untuk saat ini." Ucapan dari Yalo itu membuat Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan mereka sekali lagi berdiskusi tentang beberapa hal sebelum pada akhirnya Xiaoyan mengangkat kepalanya karena dia melihat 2 sosok yang berjalan ke arahnya, dan tidak lain itu merupakan Xiaoding serta Xiaoli. Xiaoyan segera menyambut mereka berdua sambil mengatakan, "Kakak pertama, kakak kedua." Xiaoding saat ini sudah mampu berjalan kembali dengan kedua kakinya setelah dia mendapatkan perawatan dari Xiaoyan. Alasan kenapa Xiaoding selama berpuluh-puluh tahun ini lumpuh adalah karena racun yang telah dimasukkan ke dalam kakinya oleh anggota klan Hun. Barulah setelah Xiaoyan berhasil mengeluarkan racun tersebut, Xiaoding akhirnya bisa berjalan kembali. Setelah sampai di hadapan dari Xiaoyan, Xiaoding segera memukul dada Xiaoyan sambil mengatakan, "Bocah kecil, saat itu aku sebenarnya penasaran kenapa kau terlihat tidak peduli sama sekali dengan aliansian. Sepertinya hal itu berkaitan dengan aliansi rumah langit yang lebih mengerikan di dataran tengah ini." Xiaoyan tidak berdaya ketika mendengarkan ucapan dari kakaknya, dan dia dipaksa mendirikan aliansi rumah langit ini adalah karena ingin berurusan dengan klan Hun.
Soyen kemudian melihat pada kakaknya sambil bertanya, bagaimanakah situasi dari aliansi Yan saat ini? Tidak ada yang salah dengan tempat itu, bukan? Xiaoli hanya tersenyum, kemudian diam jawab, aliansi Yan memang tidak bisa dibandingkan dengan aliansi Rumah Langit. Namun, aliansi Yan berada di wilayah terdalam. Bahkan klan Hun tidak menjulurkan cakarnya menuju aliansi Yan. Dan saat ini, aliansi Yan bisa dianggap sebagai penguasa dari wilayah barat laut benua Doki ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak suka dengan aliansi Yan dan memiliki niat yang buruk. Namun, apabila orang-orang itu mengetahui bahwa pimpinan dari aliansi Yan juga memiliki aliansi yang lebih mengerikan di dataran tengah ini, mereka pasti hanya akan tunduk di bawah kaki dari aliansi Yan jika kita bertemu dengan mereka kembali. Soyen hanya tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari kakaknya. Namun Soyen saat ini tidak mempedulikan orang-orang kecil yang memiliki permusuhan dengan aliansi Yan. Detik berikutnya raut wajah dari Xiaoli telah berubah menjadi cukup serius. Sepertinya dia telah mengingat sesuatu. Hal ini membuat Xiaoli segera mengatakan, Soyen, aku memiliki sebuah info. Beberapa hari sebelumnya, diriku telah mendapatkan kabar dari gerbang Xiao. Tampaknya mereka telah menemukan beberapa orang yang tidak dikenal telah muncul di wilayah sudut hitam. Dan orang-orang ini penampilannya cukup mirip dengan orang-orang yang berasal dari aulat jiwa. Soyen cukup terkejut ketika mendengarkan hal tersebut, yang kemudian dia tertawa. Barulah saat ini Soyen teringat bahwa dia juga masih memiliki gerbang Xiao yang dia dirikan di wilayah sudut hitam saat itu. Soyen kemudian dengan acuh tidak acuh, dirinya pun mengatakan, bisa jadi orang-orang itu merupakan kekuatan yang tersisa dari klan Hun yang juga memiliki beberapa cabang dari aulat jiwa di luar dataran tengah. Namun, mereka tidak penting jika dibandingkan dengan yang berada di dataran tengah ini. Xiaoli menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia kembali mengatakan, jika begitu, aku akan mengirimkan informasi pada orang-orang di dalam gerbang Xiao dan juga Akademi Jianan untuk menghabisi mereka. Mendengar nama dari Akademi Jianan, Soyen, raut wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia berkata, Akademi Jianan, dunia magma bawah tanah. Teriakan dari Soyen itu membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini segera terkejut. Cailin kemudian melihat pada Soyen sambil bertanya, Soyen, ada apa memangnya dengan dunia magma bawah tanah? Dengan cepat, tangan dari Soyen meraih tangan dari Cailin, yang kemudian dia mengatakan, Cailin, apakah kau masih ingat dengan dunia magma bawah tanah yang berada di menara pembakar Ki dari Akademi Jianan saat itu? Raut wajah dari Cailin langsung berubah menjadi memerah setelah mendengarkan ucapan dari Soyen. Dirinya menatap Soyen dengan cukup malu dan tanpa basa-basi lagi melepaskan tangannya dari tangan Soyen. Bagaimana mungkin Cailin bisa melupakan dunia magma bawah tanah dari menara pembakar Ki? Di tempat itulah Soyen dan juga Cailin melakukan sebuah adegan dan menghasilkan seorang Xiao Xiao. Raut wajah dari Soyen tiba-tiba saja berubah menjadi cukup cengah. Tidak menyangka bahwa reaksi dari Cailin akan seperti ini. Soyen kemudian tertawa terbahak-bahak. Dan di dalam ingatannya, dia selalu berpikir bahwa lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose itu selalu menjadi misteri. Bahkan, batu giok Dewa Kuno Tose yang dibawa Soyen selama ini tidak pernah menunjukkan sebuah tanda-tanda misterius. Namun, ketika Soyen menjelajahi dunia magma di bawah menara pembakar Ki, tiba-tiba saja ada sebuah reaksi dari potongan batu giok Dewa Kuno Tose yang dia bawa saat itu. Dan ini merupakan satu-satunya reaksi yang cukup aneh yang bisa dirasakan oleh Soyen pertama kalinya. Namun saat itu, Soyen tidak berani melakukan penyelidikan terlalu dalam karena dia dikejar oleh para kadal api. Soyen segera melihat pada Yalo, yang kemudian dia mengatakan, Guru, kumpulkan 10 elit doseng dari pasukan aliansi untuk ikut bersamaku. Sun Cailin, kalian berdua juga harus ikut dengan diriku. Semua orang pun cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Soyen, yang kemudian mereka bertanya, kemana sebenarnya kau akan pergi? Soyen segera berkata dengan nada suara yang serius, Akademi Jianan. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, tempat itu kemungkinan akan memiliki petunjuk untuk menuju rumah Dewa Kuno Tose, Yalo, dan juga yang lainnya.
raut wajahnya sekarang telah berubah setelah mendengarkan ucapan dari Soyen. Kemudian Soyen pun mengatakan, kebetulan kita telah membangun lubang cacing yang menghubungkan wilayah barat laut dengan tempat ini saat itu. Guru, kemungkinan aku akan memimpin beberapa orang dan kau segera laporkan masalah ini kepada Paman Guyuan, kepala klan Lei Ying, dan juga Yan Jin. Yalao hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Soyen. Selanjutnya, Soyen kembali mengatakan, namun aku juga tidak terlalu yakin tentang hal ini. Oleh karenanya, beritahukan pada Paman Guyuan untuk tidak mengurangi pengawasan. Begitu dia menemukan sekelompok besar dari ahli klan Hun, kalian semuanya juga harus bergegas menuju wilayah sudut hitam. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen segera mengajak Cailin dan juga Sun Er untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Yalao, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius ketika melihat kepergian dari Soyen, Cailin, dan juga Sun Er. Cerita kemudian berpindah ke alam Hun. Kali ini Hun Tiandi telah duduk di kursi pimpinan dan di hadapannya ada beberapa anak buah yang telah hadir untuk memberikan informasi. Hun Tiandi kemudian bertanya, apakah kalian sudah mendapatkan informasi yang aku butuhkan? Beberapa orang berjubah hitam yang ada di hadapan dari Hun Tiandi kali ini segera berkata, setelah kita melakukan penyelidikan, kita pada akhirnya telah menemukan 5 tempat yang cukup mirip dengan gambar yang berada di dalam peta. Dan setelah melakukan pengamatan cukup detail, kita benar-benar telah menemukan satu tempat yang memiliki kesamaan pada gambar tersebut. Hun Tiandi segera tersenyum. Kemudian dia berkata, lanjutkan informasimu. Sosok berjubah hitam yang berada di hadapan dari Hun Tiandi pada saat ini mengatakan, lokasi itu berada di wilayah yang disebut dengan sudut hitam. Medan di tempat tersebut benar-benar mirip seperti apa yang digambarkan di dalam peta. Hun Tiandi kemudian langsung berdiri sambil berkata, wilayah sudut hitam. Kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu? Orang berjubah hitam itu pun kali ini mengatakan, di sana ada tetua Hun Yu dan dia merupakan penanggung jawab dari aulat jiwa di luar dataran tengah. Hun Tiandi kali ini segera mengatakan, berikan dia perintah untuk memimpin seluruh anggota dari aulat jiwa bergegas menuju wilayah sudut hitam. Kita harus benar-benar menyusuri seluruh tempat itu. Sosok berjubah hitam hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia berbalik dan menghilang dari tempat ini. Sementara Hun Tiandi hanya tersenyum sambil berkata, pada akhirnya aku bisa menemukan rumah dewa kuno Tose. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Hun Tiandi akan benar-benar mengetahui lokasi tersebut yang kemudian membuat mereka bisa memasuki rumah dari dewa kuno Tose? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.